Ada satu istilah yang hari ini masih dimiliki memori kolektifnya oleh para bangsawan, yakni adalah marak dahar. Marak dahar. Marak dahar itu adalah momentum di mana bangsawan utama di ring satunya sultan akan hadir di momentum dahar lenggah, makan dengan model duduk di bawah bersama dengan sultan, namun menunggu sultan selesai makan. Ketika dalam satu jamuan meja panjang, Semua makanannya hadir, banyak, ring satu. gitu. Ring satu sentono kerabat itu berkumpul makan. Sultan kemudian hadir terakhir dan beliau mengambil setiap lauk itu sedikit demi sedikit di satu piring blawong, piring besarnya. Kemudian sultan dahar, yang lainnya hanya menunduk. Harapannya kebudayaan Jawa itu bukan menjadi bagian yang eksklusif, sekarang bisa dinikmati banyak orang, menjadi yang inklusif. Gitu. Jadi entrance-nya kecil banget. Utaranya Prawiro Taman. Utara Prawiro Taman. Terus masuk satu kelurahan Brontokusuman. Kalau Brontokusuman, Gusti Bronto itu menantu kesayangannya HB7. Oh, kalau Gusti Timur ini Anak. dan Timur itu artinya adalah muda. Bahasa apa? Bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Oh, oke. Rikala tasih Timur di saat mudanya. Oh, gue baru tahu. Dan gue banyak hal baru tahu setelah kita semalam ada acara dinner itu ya. Dinner dan kamu jelasin soal bagaimana makanan didatangkan, bagaimana makanan diolah, dan bagaimana itu dikonsumsi juga kan. Nah, pemahaman itu dapat dari mana aja? Sebenarnya karena basicku adalah sastra Jawa ya Mas. Dari baca, jelas itu dari manuskrip. Gitu. Bahkan manuskrip itu ada banyak informasi yang hari ini mungkin tidak tercatat atau tidak keluar di publik. Misalnya pola pernikahan poliandri pada bangsawan Jawa. Bukan poligami ya, poliandri. Oke. Jadi perempuan dengan beberapa suami. Laki-laki. Oke. Gitu. Dan dalam perspektif ini si perempuan itu punya kendali atas 2 suami, 3 suaminya, terutama pada raja. Jadi kalau dulu kita mungkin melihat bahwa laki-laki punya kendali pada perempuan, sehingga perempuannya itu harus nurut ya. Apalagi pasca Perang Jawa. Sebelum Perang Jawa itu ternyata ada satu catatan di Pakualaman, di Kadipaten Pakualaman. Satu perempuan ini punya kuasa atas dirinya dulu, untuk kemudian bisa menjadi nilai tawar. Sehingga PA3, Pakualam 3, memperistri. Tetapi dia tidak mau cerai sama suami. Oh, jadi dia poliandri. Dia poliandri. Gitu. Jadi dia tetap berada pada nilai tawarnya itu. Beda kalau zaman Amangkurat. Cerita, kalau pernah dengar cerita Ratu Malang, sekarang tuh ada bukit namanya itu Antakapura. Jadi Ratu Malang itu adalah sinden di mana suaminya adalah dalang. Amangkurat I menginginkan sinden tersebut untuk jadi permaisurinya. Laki-lakinya dibunuh. Nah, kalau di PA3 ini justru enggak. Perempuannya yang punya nilai tawar. Jadi kalau kamu mau aku ya nggak ya apa-apa. Sudah, oke gitu. Suamiku ada 2 jadinya. Suamiku ada 2 gitu. Oke. Nah, itu soal yang nggak mungkin kita ketahui kalau kita nggak baca. Tapi sebelum masuk ke situ, minatmu muncul dari mana untuk mempelajari hal-hal kayak gitu? Dan kuliah kan pasti karena sesuatu yang, saya mau belajar ini. Ini dari mana awalnya? Sebenarnya kalau dari mana? Dari saat masuk di jurusan sastra Jawa. Nah, untuk tahu masuk jurusan sastra Jawanya itu gimana? Jadi sebenarnya waktu itu jurusan sastra Jawa bukan menjadi prioritas, Mas. Tidak menjadi prioritas dalam wish list pendidikanku. Sampai momentum di mana Gusti itu memilihkan jurusan itu setelah aku gagal di satu jurusan yang aku inginkan. Pendidikan, bimbingan, konseling. Oh, minat awalnya itu? Minat konseling. Tapi itu terdampar dalam tanda petik di sastra Jawa. Sastra Jawa. Dan dari sastra Jawa itu justru jatuh cinta akhirnya. Untuk membaca banyak ketidaktahuan. Itu dulu. Jadi apa pemicunya? Sehingga kan itu awal kan pasti ada kayak penolakan kan. Saya maunya ini, dapatnya ini. Tapi ketika dapatnya ini dan kamu anggap itu sebagai sebuah tempat,
titik mana yang lihat, oh ternyata banyak hal menarik nih. Oh, iya, Apa pertamanya pemantiknya? Sebenarnya kalau bicara apa yang kemudian menjadi pemantik pertama adalah kegelisahanku zaman SMA yang sudah tidak banyak berkecimpung dengan dunia Jawa. Di mana bapakku sendiri, bapak adalah pejabat lokal, RT, yang banyak mengurusi kebutuhan sosial di lingkungan masyarakat. Betul. Di Timuran itu? Di Timuran, dan harus menggunakan bahasa Jawa. Oke. Sementara ketika kemudian aku hadir sebagai anak bapak dan plonga-plongo, apalagi sudah beranjak dewasa, itu menjadi satu kritik gitu. Jadi satu autokritik kepada diri, sampai akhirnya oh ya sudahlah, mungkin rezekinya di sastra Jawa. Dari situ lagi-lagi karena mungkin ini jalannya Gusti, banyak kemudahan, mulai dari kemudahan beasiswa, mulai dari kemudahan akses, sampai titik di mana selesai kuliah dimudahkan juga untuk bergabung dengan keraton. Jadi posisimu sekarang adalah? Kalau sekarang saya biasa menyebut bagian dari museum keraton yang hadir sebagai kurator untuk mengkurasi pameran-pameran. Oh, pameran-pameran di. Oh, terakhir aku ketemu Mas Marel dibawa ke museum itu. Di situ kan ada bagian yang perawatan. Oh ya, konservasinya. Terus waktu itu pas lagi ada pameran juga sih soal sumbu. Oh, filosofi ya. Abimantrana ya. Jadi di situ. Di situ. Untuk jadi hari-harinya bekerja bersama tim untuk produksi di pameran sekaligus riset di keraton. Nah, kuliah yang tadinya nggak terduga gitu ya, kemudian nyemplung dan ya ini mungkin karepe Gusti, terus kamu menemukan keasikan di situ, jalan dimudahkan dan sekarang menjadi bagian dari museum keraton. Nah, titik mana yang membuat kamu ngerasa menerima bahwa oke, saya belajar sastra Jawa, belajar filologi, dan aku mau terjun di situ? Kalau bicara titik atau stepping stone yang kemudian memilih filologi, saat itu sebagai mahasiswa tidak dipungkiri bahwa filologi adalah keilmuan yang satu, kerja sunyi, menjemukan, tapi prestis. Jadi satu angkatan mungkin bisa dihitung pakai jari, satu tangan gitu. 5, bukan 10, satu jari gitu. Oh, 5 orang, ya paling banyak mungkin 10 orang yang mengambil filologi. Yang lulus mungkin juga bisa dihitung pakai tangan. Setelah lulus yang menggunakan keilmuan itu malah bisa dihitung banget pakai jari. Jangan-jangan jari nggak ada tuh. Sekarang nggak lanjut. Tapi kamu masuk ke situ. Itu. Jadi kalau semasa mahasiswa kan ada rasa mongkok gitu loh. Wah, bombong kalau kemudian bisa mengambil keilmuan sulit yang pilih tanding, tidak banyak ditekuni. Gitu. Dan akhirnya filologi lah yang membawaku sampai hari ini membaca banyak kemungkinan, membaca banyak naskah dan menentukan banyak kemungkinan yang bisa dikerjakan bersama naskah. Dan kalau kita ngomong soal naskah, itu kan berarti membaca sebuah teks yang nggak boleh dilepaskan dari konteksnya kan? Betul. Teks satu hal, konteks adalah hal yang lain. Nah, semalam kita cerita atau Fajar cerita tentang bagaimana makanan itu datang ke Jawa, masuk ke keraton dan kemudian jadi budaya baru bagi raja-raja Jawa. Nah, pertanyaan dasarku adalah bagaimana raja-raja Jawa makan menurut naskah atau teks yang kamu pelajari, yang tadi udah di-spill ya semalam itu kita dinner di Festival Sastra Yogyakarta. Iya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana raja Jawa makan, ada satu istilah yang hari ini masih dimiliki memori kolektifnya oleh para bangsawan, yakni adalah marak dahar. Marak dahar. Marak dahar itu adalah momentum di mana bangsawan utama di ring satunya Sultan akan hadir di momentum dahar lenggah, makan dengan model duduk di bawah bersama dengan Sultan, namun menunggu Sultan selesai makan. Bayangkan, jadi marak dahar. Itu marak dahar. Bayangkan ketika dalam satu jamuan meja panjang, semua makanannya hadir, banyak, ring satu sentono kerabat itu berkumpul makan. Sultan kemudian hadir terakhir dan beliau mengambil setiap lauk itu sedikit demi sedikit di satu piring blawong, piring besarnya. Kemudian Sultan dahar, yang lainnya hanya menunduk. Hanya menunduk untuk kemudian mendapat instruksi, ya
Sultan mulai sudah makan. selesai. Oke. Dan semua akan dahar. Semua akan makan. Setelah Sultan selesai Setelah makan. Sultan selesai. Permaisuri, pangeran, putra mahkota, begitu. Mhm. Nah, setelah Sultan selesai, biasanya Sultan akan jengkar atau tetap di situ. Tapi kecenderungannya jengkar. Jengkar itu meninggalkan. Jengkar itu meninggalkan. Oke. Dan ring satu tadi, para bangsawan tadi kemudian mulai menyantap hidangan yang sudah dihadirkan. Gitu. Selesai, sisa makanan ini bukan berarti kemudian dibuang. Karena biasanya ketika masak dalam volume Jumlah yang besar, jumlah yang besar. Dan ragamnya juga. Ragamnya juga. Kemudian dikembalikan di dapur, satu dapur khusus yang memang menyiapkan jamuan makan untuk Sultan. Kemudian dari dapur tersebut, makanan itu dibagikan Oke. baik ke abdi dalam maupun ke kediaman pangeran-pangeran di sekeliling kedaton, di sekeliling keraton. Jadi pasti setiap pangeran itu memiliki jodang. Jogang. Jodang. Jodang. Jodang itu. Jodang adalah tempat untuk membawa makanan Setelah marak dahar. setelah marak dahar atau untuk menyajikan makanan pada Sultan. Contohnya ini. Oke. Ini jodangnya. Ini. Oh, ini. Ini salah satu jodang yang dimiliki oleh cucu pertama dari HB8. Di mana jodang ini yang mengangkut sisa makanan. Sisa itu bukan berarti benar-benar sisa ya. Tapi sesuatu yang memang disisihkan untuk dibawa. Betul. Oh, Nah, jodang. prosesnya seperti ini. Dibawa dari tempat tadi makan, marak Dari- dahar ke kedaton-kedaton. Betul, ke Oleh kediaman abdi dalam. pangeran-pangeran. Oke. Gitu. Jadi sisa makanan atau sesuatu yang disisihkan itu jadi berkah buat semua Ya. yang ada di situ termasuk abdi dalam itu. Termasuk abdi dalam. Jadi jadi solusi untuk food waste sebenarnya. bener, Iya. bener. Jadi Tapi solusi nggak untuk ada. food waste. Mungkin masaknya banyak, tetapi itu tidak berlimpah dalam arti terbuang, tapi karena habis itu kan dibagikan. Saya rasa bukan kemungkinan ya Mas, tapi sudah memang kesengajaan untuk masak banyak. Karena Karena- kesengajaan. Oke. Akhirnya kita bicara tentang bagaimana melihat konsep Sultan atau Raja Jawa ini adalah manifest perwujudan dari Awatara Wisnu. Oke. Apa yang kemudian lahir atau diberikan oleh Sultan itu menjadi berkah bagi sekelilingnya. Awatara Wisnu, Perwujudan. perwujudan. Iya, perwujudan dari Saya Wisnu. namanya Wisnu juga nih. Oh ya, siap. Siap, ya. Jadi prosesnya memang disengaja untuk membuat makanan itu dalam jumlah besar dan ragamnya Banyak. macam-macam Betul. karena itu jadi awatara tadi. Iya, itu jadi ya, bentuk perwujudan. berkah untuk masyarakat atau pangeran-pangeran di sekelilingnya. Itu masih sampai sekarang berjalan. Nah, kalau sekarang sudah tidak, tapi dalam satu momentum khusus, misalnya Haul Ageng, itu biasanya Sultan menghadirkan banyak makanan yang bisa dibagikan kepada abdi dalam. Atau konsep serupa itu bisa kita lihat dalam prosesi upacara grebek. Oke. Ya, Grebek, bagaimana ya, kemudian Sultan mengumpulkan hasil bumi, kemudian dibagikan lagi kepada masyarakat. Biasanya di alun-alun itu ya. Biasanya di alun-alun di Grebek masjid, orang ya, berebut itu ya. gunungan, Untuk betul. Kayak itu ngalap Nggak berkah. berkah ya. Betul. Oke, itu kan satu fase. Nah, kemarin kita juga ngobrol soal bagaimana jenis makanan, cara makan, lalu kebiasaan itu juga kemudian berubah karena ya masuknya modernisasi, adanya budaya-budaya baru yang kemudian Betul. diterima, bahkan harus mencari koki tuh Iya. yang didatangkan khusus dari Batavia. Dari Batavia. Di hack gitu atau di dibajak gitu. Nah, lu bisa cerita nggak Amujar untuk proses tadi kan Raja makan tuh dengan marak dahar tadi. Itu kan proses yang panjang tuh. Nah, untuk sampai proses itu dulu itu gimana sih? Apa emang sejak dulu begitu atau ada Ya. perubahan-perubahan? Jadi kita mulai dari periode Sultan Hamengkubuwono ke-6. 6 itu kira-kira tahun berapa aja? Tahun pasca Perang Jawa, 1855 sampai 1877. Oke. Di mana di naskah yang ditulis oleh Munz di tahun 1933 disebutkan bahwa Sultan Hamengkubuwono ke-6 sering mengundang kolega-kolega dari pemerintah Hindia Belanda untuk hadir pada saat keraton. itu ke keraton. Oke. Karena itu menjadi awal politik liberal, ekonomi liberal kalau para sejarawan menyebut keterbukaan di Yogyakarta. Nah, dari situ kemudian Sultan merasa bahwa jamuan-jamuan ala Jawa rasanya tidak cocok di lidah bangsawan Eropa. Oke.
yang kita kental dengan rempah, yang kita kemudian kental dengan banyak bumbu. Akhirnya dengan melihat kegelisahan itu, Sultan meminta pada residen yang dituliskan dengan jelas di mana residen tersebut ditemui di sekarang jadi Taman Budaya. Kalau dulu namanya Societed Military, untuk mencarikan koki yang bisa memasak masakan ala Eropa, ala Barat gitu, sesuai dengan kebutuhan jamuan. Okay. Gitu. Kalau pertunjukan, kalau kemudian entertainment, keraton, saya rasa masih mampu memenuhi kebutuhan dari para bangsawan Belanda itu. Tapi kalau taste itu, nah itu menjadi tantangan tersendiri. Akhirnya Sultan minta untuk dicarikan koki dan residen membelinya dari Batavia. Membeli istilahnya? Membeli. Memang ditulisnya membeli. Okay. Jadi disebutkan di naskah tersebut residen mundut koki saking Batavia gitu. Jadi memang mundut ini bukan berarti kemudian mengambil, tetapi dalam arti membeli. Ada transaksinya? Ada transaksinya. Dan koki tersebut berkebangsaan Chinese. Dan disebutkan dengan jelas dia bernama Purtin. Akhirnya disebut Encik Purtin. Encik Purtin yang didatangkan untuk kebutuhan jamuan dari keraton. Betul. Karena ada orang-orang Eropa tadi yang jadi kolega. Nah, Encik Purtin inilah yang kemudian menjadi leader dari abdi dalem yang sekarang kita kenal dengan abdi dalem Konco Kepara. Konco Kepara abdi dalem perempuan yang kemudian turut meracik makanan untuk disajikan di sebuah tempat namanya Sono Bujono. Sono artinya tempat, Bujono artinya jamuan, makanan besar. Nah, setelah itu di periode Sultan ke-7, proses interaksi itu semakin masif. Jadi dapur ini tidak pernah berhenti, seolah tidak pernah berhenti. Nah, karena melihat keterbukaan dan melihat relasi sosial antara keraton dan tentunya ada relasi politiknya dengan pemerintah semakin gencar, di periode Sultan ke-7 beliau tidak hanya sekedar menghidupi cita rasa Eropa, tapi juga membangun 3 gedung atau bangunan atau ruang khusus minuman di keraton. Yang pertama adalah Tihwis ya. Gedung untuk teh ya. Kemudian sempen, dan ketiga adalah drunken. Sempen jelas berhubungan dengan sempen. Drunken minuman-minuman non alkohol. Oh, drunken non alkohol. Justru malah non alkohol. Misalnya seperti frambozen, lemonade gitu. Dan itu akan selalu muncul dalam meja-meja jamuan. Nah, karena Sultan ke-7 sudah membangun 3 gedung tadi, Sultan ke-8 sebagai penerus dari pembaharu, beliau merasa bahwa ruang jamuannya itu kurang luas. Tambahi. Luasnya atau jenisnya? Keluasannya. Jadi ruang jamuan yang semula cenderung sempit kemudian diperluas dan diubah namanya menjadi Bangsal Manis. Ya. Sekarang bisa ditemui di keraton. Di mana ruang itu memanjang dengan model arsitekturnya bernama Klabang Nyander. Klabang kan panjang ya Mas, klabangnya itu. Jadi Klabang Nyander. Jadi cukup panjang untuk bisa menghadirkan setidaknya 114 tamu dalam 1 kali perjamuan. Tamunya dari mana? Ya seperti yang kusebutkan semalam. Jadi dari negara-negara tetangga, Pakualaman, Mangkunegaran, Surakarta. Oh, negara tetangga. Oh, kita belum merdeka. Itu belum merdeka, itu negara konsep tetangga. Keraton itu adalah sebuah entitas yang merdeka dengan keraton-keraton atau dengan kerajaan-kerajaan lain. Betul. Nah, ini contoh undangan-undangan gala dinner, menunya apa saja gala dinner. Tahun 1938. Itu masa-masa pemerintahan Sultan ke-8. Gitu. Jadi ya, kalau lunch itu 1930. Nah, ini prosesi untuk melakukan ini menjadi tertib kayak begini, itu dimulai kan dari 7 ya? Dari 7 ke 8. Sultan 7 ke 8. Ya. Pasti ada perubahan juga dalam konteks, tadi kan kokinya aja ganti. Betul. Jenis makanannya juga pasti ada perubahan. Nah, kalau jenis makanan, semalam kita nyoba kastengel tuh. Gimana ceritanya keju dan margarin itu bisa sampai di Jawa dan jadi kayak
kebutuhan gitu. Betul. Jadi cerita itu muncul justru malah sejak Sultan kelima. Justru Tahun Sultan kelima. 16 Sultan atau kelima. 15? Ya, Sultan kelima itu beliau bertata 1822 sampai 1822. ya, sekitar Oke. 1850-an. Oke. 1850-an. Jadi kami temukan dalam sebuah arsip di mana Sultan ternyata sudah melakukan transaksi menu-menu Eropa di situ Sebelum ke-7. sebelum ke-7, tetapi tidak disebutkan menu apa yang kemudian dimasak. I see. Nah, salah satunya adalah margarin, keju, Keju. gitu. Dan es batu. Es batu. Es tahun batu. itu. Es batu. 1850-an atau 1850-an Oke. itu ada transaksi es batu. Gitu. Nah, salah satu pemasok, kami nyebutnya pemasok. Kalau sekarang mungkin jadi satu-satunya orang yang memonopoli perdagangan itu adalah Nyonya Berti. Nyonya Berti. Saya juga kaget ketika menemukan satu nama Nyonya Berti dan apa saja yang dipesan Sultan kepada Nyonya Berti. Ternyata yang dipesan tadi Margarin, keju, ada susu, ada oh, susu susu juga. juga. Namun kalau susu ini sudah kita kenal sejak periode Sultan ketiga. Oke. Teh Tapi kalau campur margarin, keju, es batu itu baru. Setidaknya kami temukan catatannya di periode Sultan kelima. Apa yang membuat itu dibutuhkan? Apakah karena tadi mau menjamu tamu-tamu Iya. atau karena emang kebutuhan ingin eksplorasi rasa? Ini kita nggak ngerti. Ada catatan nggak itu? Kalau keinginan eksplorasi rasa agak sulit kemudian diamini, tapi Aha. kalau kebutuhan untuk mungkin saling menukar gitu. Ah, Karena pada oke. saat itu persoalan rempah, kemudian tekstil yang hari ini mungkin menjadi barang yang lumrah dan lazim, zaman itu menjadi barang yang cukup prestis, sehingga ketika negosiasi biasanya akan ada proses tukar Untuk menukar. tukar dan barang-barang yang dianggap Betul. prestis dan berharga itu. Betul, Oke. gitu, Mas. Jadi karena dapat tukaran, terus kayaknya terus dijadikan sesuatu tuh diolah. Nah, ada kemungkinan seperti itu, Oke. ada kemungkinan seperti itu. Mhm. Gitu. Dan persoalan untuk mengenal rasa-rasa baru dalam konsep lidah Jawa, rasanya ini sudah muncul ya tadi sejak Sultan ketiga. Jadi Sultan sudah terbiasa untuk minum teh bercampur susu. Kalau sekarang mungkin jadi Thai tea, Teh gitu tarik ya. gitu Teh ya. tarik gitu. Mirip-mirip kayak Gitu. gitu ya. Oke. Buktinya apa? Nah, buktinya ada satu Ini porcelain tea set. Ini. Tea set ini Ah, di oke. periode Sultan kelima di mana tea set ini terdiri dari gula batu, tempat teh, tempat susu, atau kami sebutnya powang. Powang. Itu jadi susu cair. Ini Creamer tahun mungkin ya. berapa? Eh, Kira-kira? kalau tahunnya digunakan di periode Sultan kelima, Kelima. sekitar 1850-an. Dan dari riset kami, karena akhirnya bukan hanya persoalan sastra Jawa dan membaca naskah saja, kami harus meminjam beberapa teori teman-teman dari arkeologi, membaca simbol dan membaca stamp. Gitu. Di periode-periode tersebut sudah terjadi perdagangan luar negeri, ada jejaring perdagangan luar negeri, Oke. di mana semua tiset di keraton itu dipesan dari Limus, Prancis. Di periode Sultan ke-8 karena tadi kebutuhan jamuan besar Yang kelabang tadi ya. ya di satu Bangsal manis. ruang ya bangsal manis, beliau tidak lagi memesan dari Limus karena Limus biasa membuat tiset ini secara eksklusif. Tetapi Sultan memesannya dari Bavaria, dari Jerman. Dari Bavaria kemudian tiset ini terbang ke Holland, ke Belanda, dicap lagi, baru sampai ke residen dan baru didrop ke keraton. Jadi kalau sekarang melihat tiset di periode Sultan ke-8 yang dari Jerman dari itu. Jerman, kami kemudian mendudukan bahwa oh ini adalah porselin sebagai mass product pada saat itu. Tapi karena periodenya berbeda, sekarang jadi artefak budaya. Iya. Oke. Gitu. Jadi proses untuk kemudian berubah itu ternyata banyak sebabnya ya. Banyak Ya, sebabnya. Karena ada diplomasi, Ya. karena ada perdagangan. Betul. Lalu yang marak dahar tadi, Marak yang dahar. awal itu, apakah itu diterapkan juga untuk kalau ketemu dengan raja-raja lain atau dari Ya, kalau Pemerintahan bicara yang berbeda. tentang tadi transformasi dari marak dahar sejak periode Sultan ke-7 setidaknya istilah marak dahar itu berubah menjadi ristafel. Kita kan udah Apa? kenal. Ristafel? Ristafel. Ristafel. Dalam bahasa Belanda yang berarti makan nasi dengan
lauk yang begitu banyak atau bermacam-macam. Nah, reshuffle inilah yang mengubah marak dahar dari dahar lenggah duduk di bawah menjadi duduk di kursi. Yang mengubah cita rasa lokal menjadi cita rasa global, betul. Internasional lah. Internasional, betul. Oke. Betul, itulah yang akhirnya hari ini banyak diadopsi sebagai bentuk jamuan kenegaraan. Termasuk terakhir kemarin kunjungan dari Kaisar Jepang ke keraton. Ke keraton, sebelumnya dia ke Borobudur. Betul. Nah, itulah yang kemudian diterapkan saat ini di pemerintahan Sultan saat ini. Gitu. Ada satu catatan di periode Sultan ke-7 di mana Raja Rama kelima, King Chulalongkorn yang kelima, kunjungan ke keraton, dia tidak mau diterima sebagai tamu, tapi dia lebih ingin diterima sebagai bagian dari kolega dekat, saudara. Sehingga ketika ke keraton, beliau minta untuk mengenakan busana seperti yang kemudian digunakan oleh Sultan. Dan kemudian dibawa dan disimpan di Queen Sirikit. Di Thailand? Di Thailand. Di saat yang bersamaan, prosesi reshuffle tetap terjadi. Seolah-olah ada dua Raja Jawa yang pada saat itu kemudian saling menjamu dan menukar tadi. Gitu. Nah, inilah yang akhirnya kami melihat ternyata reshuffle atau kemudian perubahan pola jamuan ini ada rentetan alasan dan ada rentetan informasi yang menyebabkan para bangsawan juga belajar. Di mana mereka mungkin duduk di Menara Gading ya pada saat itu, tapi ketika kemudian ada sebuah keterbukaan atau ekonomi liberal atau pertumbuhan industri, revolusi industri di Yogyakarta, akhirnya mereka juga banyak belajar tentang pola-pola jamuan, pola-pola interaksi. Dan kalau dalam makan itu kan kayak politik juga kan sebenarnya. Bahwa kamu dijamu itu di mana, posisi tempat duduk itu menentukan. Dan apakah ini juga berlaku dengan makan yang tadi panjang itu, bangsal manis itu? Iya, jadi kalau kita melihat ada satu dokumentasinya. Nah, pasti yang akan duduk di meja utama. Ini meja utama. Meja utama adalah sultan dan residen. Dan biasanya pasti mereka akan bertukar. Permaisuri pasti akan duduk di sebelah residen, sementara istri residen pasti akan duduk di sebelah sultan. Alasannya apa? Ketika terjadi diskusi politik yang serius, perempuan ini yang kemudian mengencerkan lagi. Biar tidak ada diskusi yang tegang. Makanya tetap harus didampingi. Itu ada teksnya itu yang menjelaskan itu. Ada teksnya yang menjelaskan itu. Ternyata pertukaran tempat duduk gitu, itu menghadirkan fungsi dari seorang permaisuri yang bukan hanya sekedar istri dari sultan, tetapi dia menjadi bagian dari diplomat. Ketika ada diskusi politik yang mungkin tegang, yang konfrontatif itu, permaisuri biasanya kemudian akan mencairkan momen itu. Jadi posisinya adalah misalnya ini sultan, sebelahnya adalah residen. Nah, sebelah residennya ini permaisuri. Ya. Begitu juga sebaliknya. Betul. Ini residen, sebelahnya sultan pasti istri residen. Itu by purpose sih, ada maksud ya itu ya. Ternyata ada maksud. Setelah kami membaca lebih jauh, ternyata ada maksud. Dan saya paling senang ketika arsip Jawa didampingkan dengan arsip dari kolonial. Untuk mengkonfirmasi ya. Iya, untuk konfirmasi dan ternyata betul. Ternyata iya. Dan itu terjadi ketika sultan kunjungan ke residen juga. Jadi ada beberapa dokumentasi, misalnya Hamengkubuwono ke-9 tidak menggandeng permaisurinya, tetapi menggandeng istri residen. Sementara Residen Lucia Adam menggandeng permaisuri istri Habis 9. Gitu. Nggak hanya di jamuannya aja, tapi tidak ada di jamuan, di protokolnya juga untuk menuju ke tempat jamuan diatur. Itu ya. Betul. Wah, ini banyak hal didapat karena belajar dan membaca teks dalam konteksnya itu ya. Rumit nggak membuat, misalnya gini, kita temukan naskah yang ada di keraton gitu ya. Ini benar nggak sih? Benar kan harus ada konfirmasinya. Dan itu kan cross check ke sana. Kan nggak selalu setiap peristiwa di sana juga ada catatannya. Betul. Itu gimana memastikan itu? Biasanya kami menggunakan sumber sekunder. Sumber-sumber sekunder inilah yang membuat kami jauh lebih percaya diri untuk memastikan bahwa arsip ini benar. Sumber sekunder biasanya dari penelitian yang sudah ada.
atau kemudian dari dokumentasi. Dalam posisi sekarang, kami sangat terbantu oleh dua tokoh besar, Raden Saleh dan Kasihan Sepas, yang banyak melukis atau mendokumentasikan peristiwa di keraton, sehingga apa yang kemudian ditulis itu bisa di cross check gambarnya. Dengan oh iya, lukisan-lukisannya. peristiwanya ini. Oh iya, peristiwanya ini. Oh, peristiwa tentang makan siang dengan jamuan wayang orang. Oh, peristiwanya ini, menu card-nya ini, tulisannya ini, dokumentasinya ada. Jadi semuanya sinkron gitu ya? Semuanya sinkron. Sehingga sebagai sebuah knowledge atau sebuah pengetahuan itu bisa dianggap sahih gitu ya? Ada pembenarannya lah ya? Betul, gitu. Jadi ketika kemudian kami menyampaikan ini ke publik, kami bisa connecting the dots gitu, Mas. Oh, ini ada, dokumentasinya ada. Peristiwanya seperti ini. Ada faktor lain kan yang membuat misalnya kan tadi menjadi sangat terbuka ya setelah Perang Jawa. Betul. Ada proses di mana itu dilakukan karena memang industrialisasi juga lagi marak. Nah, itu berdampak nggak dengan kehidupan di keraton dan jamuan-jamuan itu? Tentu. Bahkan tidak hanya keraton di Jogja. Jogja secara keseluruhan. Iya. Di kawasan Tugu ke selatan, Tugu dan Malioboro muncul banyaknya toko-toko. Misalnya ada Brun and Thyssen, ada bioskop, kemudian ada toko-toko perhiasan yang mendukung satu momentum industrialisasi, di mana pada saat itu, ini saya sambil cari dokumennya. Di mana pada saat itu kita ketahui bahwa kawasan Tugu ke Selatan itu hanya boleh digunakan sebagai Raja Marga atau jalan untuk sultan. Tapi setelah adanya keterbukaan, muncullah toko-toko itu. Bangunannya sekarang masih bisa kita saksikan, meskipun ada modifikasi dan perubahan. Yang mana, Jar, biasa yang mudah dikenali? Salah satu contoh, Brun and Thyssen sekarang berubah menjadi, boleh sebut merek nggak ini? Boleh. Brun and Thyssen pada saat ini berubah menjadi toko Doa atau Hunje, restoran Hunje. Tahu yang persis di dekat dengan Tugu. Betul. Sebelah kanan kalau arah utara ya. Saya timur barat selatan agak bingung kanan kiri. Betul. Jadi Brun and Thyssen itu adalah satu restoran yang digunakan untuk menjamu tamu, biasanya gubernur jenderal dari Semarang atau residen bukan dari Jogja, misalnya dari Solo. Atau kemudian tamu-tamu Eropa sebelum dia dibawa ke keraton. Jadi, kayak ini untuk transit ruang transit dulu, gitu. Jadi akan dijamu di situ dulu. Setelah itu barulah Sultan akan menerima atau kemudian Sultan akan membawa ke keraton menggunakan atau melalui jalan tadi, jalan lurus tadi ya. Malioboro. Raja Marga menyebutnya. Raja Marga. Marga jalan, kemudian raja melewati hanya digunakan oleh Sultan. Gitu. Dari situ kemudian kita juga bisa membabak tentang munculnya industri hotel. Jadi industri hotel di Jogja. Di Jogja, hotel. Pertama hotel apa di Jogja kalau menurut catatan yang bisa kita refer ya? Saya agak kabur terkait dengan hotel pertama, tapi yang paling dekat dengan keraton itu justru Hotel Tugu. Hotel Tugu. Tepat berada di depan stasiun Tugu. Yang sekarang ditutup itu ya? Iya. Yang warna biru kalau nggak salah terakhir. Karena Hotel Tugu ini merupakan hotel yang memasok catering HB8 setidaknya di 6 tahun terakhir sebelum Sultan meninggal. Sultan meninggal di 1939. Jadi 6 tahun terakhir lah. Sekitar 1933. Untuk makanannya dari hotel. Dari hotel tersebut. Gitu. Ya karena kita tahu bahwa semalam saya sempat menyampaikan ada kebiasaan para bangsawan untuk minum air putih bercampur dengan gula. Iya. Itu gimana? Disebut adalah toyo memanis gitu. Bukan berarti kemudian jadi juruh atau air yang terlalu manis, tetapi memang ada perisa manisnya. Gitu. Namun sayangnya itu berdampak pada kesehatan. Jadi Sultan Hamengkubuwono ke-8 di akhir usia beliau, salah satu penyakitnya adalah penyakit gula, gitu. Sehingga beliau diabetes, sehingga beliau terlalu kurus pada saat itu. Nah, Hotel Tugu inilah yang kemudian memasok dalam tanda kutip mungkin makanan sehat gitu, makanan sehat beliau. Dan itu disebut dalam satu majalah Jawa, disebut bahwa
Sultan mendapat pasokan makanan dari Hotel Tugu. Oke. Gitu. Tadi kebiasaan yang tadi minum ya, yang kan air biasanya kan kalau kita kan ya air tawar aja ya. Itu ada manis apa namanya? Toyo memanis. Toyo memanis. Itu apa dasarnya membuat itu? Oh, apa dasarnya membuat itu? Saya rasa ini salah satu bentuk penyesuaian baru atau peradaban baru atau kebiasaan baru, mengingat di periode Sultan ke-7 muncul 17 pabrik gula di Jogja. Suplai gula tentu luar biasa. Ya. Bahkan sampai memenuhi kebutuhan gula di Semarang, dan dari Semarang dibawa ke Singapura, ke Malaysia gitu. Kawasan lah jadinya. Di kawasan, iya. Gitu. Jadi di 17 pabrik gula di Jogja inilah yang mungkin, ini kami masih menduga, mungkin kemudian mengubah cara minum karena kelebihan produksi. Iya, itu. Apakah hanya gula? Tidak. Selain tumbuhnya pabrik gula, 17 pabrik gula, ada 33 pabrik perkebunan yang hadir di Jogja. Sehingga orang yang kemudian, atau bangsawan yang kemudian pada saat itu terbiasa dengan bangunan-bangunan dalam pangeran, atau terbiasa dengan kawasan hutan yang digunakan untuk berburu, ini harus melihat wajah baru dari Yogyakarta, kawasan Yogyakarta. Dan rasanya itu kemudian mengubah banyak hal, termasuk ya tadi cara memilih dan menentukan menu makan. Oke. Ini saya baru kepikir apakah ini connect atau enggak, ini butuh ada riset, tapi itu mungkin jadi penyebab kenapa kalau orang di Jawa atau di Jogja kalau ngasih suguhan itu selalu manis. Selalu manis. Kalau di luar kan kalau kita nggak bilang itu ya tawar, tapi kalau di sini kayak kok Railo yang ngasih minum nggak manis. Itu mungkin pengaruh ke-8 tadi. Ya, 7 ke-8 ini benar-benar memberi banyak pandangan baru keraton dan Jogja hari ini. Gitu. Nah, pandangan baru datang, lalu yang lama kan ada beberapa dipertahankan. Betul. Nah, pertemuannya di mana menurut data itu? Apa yang dipertahankan dan apa yang kemudian jadi di-adopt ya atau diambil alih gitu? Semalam kita sempat menikmati bir Jawa. Saya rasa bir Jawa ini menjadi salah satu bentuk negosiasi. Bagaimana kita yang memiliki ensiklopedia rempah yang begitu padat, kompendiumnya yang mungkin hari ini tidak selesai kalau kita bicarakan, dan bagaimana model champagne wine pada saat itu selalu dikonsumsi sebagai bentuk jamuan. Selain untuk kemudian mengelabui, untuk memenuhi kebutuhan champagne yang harus diminum oleh banyak para bangsawan Jawa dalam jamuan dengan harga champagne yang cukup tinggi tentunya, Mas. Sehingga negosiasi ini justru muncul di menu-menu. Muncul di menu-menu yang hadir di pola perjamuan. Termasuk ya tadi kebiasaan untuk minum untuk makan kastengel gitu, untuk makan model roti dan keju. Itu muncul terutama di akhir periode pemerintahan Sultan ke-8, 1930-an gitu. Karena Hengki muda, Doro Jatun muda, Sultan Hamengkubuwono ke-9 di jam-jam 3 sore, di jam 4 sore pasti akan disuguhi teh. Kayak di Inggris dong ya. Afternoon tea. Dengan dampingan menunya adalah kastengel. Jadi ini memberi satu gambaran baru pada kami. Oh iya, ada perubahan-perubahan jamuan, perubahan-perubahan pola diplomasi yang muncul di periode Sultan ke-7. Dan ada perubahan yang semalam kamu sebut soal menu sarapan juga kan, yang tadinya nggak dalam konteks kebiasaan sekarang jadi baru, misalnya roti dan itu gimana Jar cerita kalau di keraton itu terjadi? Jadi Sultan ke-8 terutama beliau banyak sekali mengadopsi pola makanan yang singkat, seperti kata-kata breakfast. Singkat. Jadi tidak lagi dahar besar gitu. Biasanya Sultan ke-7 itu konsumsi dahar pandan atau nasi pandan wangi. Tapi di periode Sultan ke-8 beliau ada kecenderungan untuk mengubah itu menjadi dahar roti. Kemudian ada beberapa menu dampingan. Minuman ya jelas kopi itu selalu ada, teh itu juga selalu ada, kacang mete gitu. Itu juga muncul gitu. Dan selalu muncul ketika waktu-waktu senggang gitu. Kayak tadi sore tadi ya. Iya, ada kudapan-kudapan sore itu.
Itu yang akhirnya membukakan mata bahwa oh sebenarnya persoalan makan dengan cita rasa Eropa itu sudah lama. Itu sudah banyak sekali ditulis oleh, oleh dari arsip-arsip. setidaknya setelah Perang Jawa itu. Setidaknya setelah Perang Jawa kita sudah mulai mencoba lah gitu. Dan itu pemicunya salah satunya karena perdagangan dan industrialisasi yang menjadi sangat masif ya. Betul. Jadi pertukaran budaya itu terjadi. Ini satu topik nih soal makanan dan filologi bisa cerita banyak. Apa hal lain yang menurutmu menarik untuk diungkap karena kamu belajar filologi ini dan kemudian ini jadi kayak makartinya, jadi ilmu pengetahuannya. Kita kan seringkali melakukan atau makaryanya itu Betul. ya. Tapi kita knowledge-nya itu nggak dapat. Nah, Betul, hal yang lain, Jar, yang kamu rasa, oh ini harus diberitahu nih. Sebenarnya makartnya. satu hal yang hari ini menjadi kritik bersama, terutama saya sendiri ketika membaca Naskah. Naskah, arsip atau peristiwa yang kemudian ditulis dalam bentuk protokol, di mana makan itu bukan persoalan memenuhi kebutuhan tubuh saja, tapi juga proses penyeimbangan alam. Semalam saya sempat menyampaikan bagaimana sebenarnya Sultan juga melihat ekologis lingkungan atau alam, di mana ketika musim tertentu pasti akan dihadirkan di meja makan itu bahan makan tersebut. Ya, sesuai musimnya. Sesuai dengan musimnya. Dan hal ini yang hari ini mungkin kita lupa bahwa terkadang alam itu sudah memberi tanda. Alam itu menyajikan kontinuitas tentang rantai makanan, tapi kita selalu merasa bahwa kebutuhan makan itu hanya untuk kebutuhan tubuh. Ya pada kebutuhan tubuh atau kebutuhan menu saja. Orang Jawa selalu ini menurut saya pedoman yang salah. Orang Jawa belum makan kalau belum makan nasi. Padahal tidak juga. Dalam naskah disebutkan bahwa pengganti nasi itu juga banyak. Banyak banget. Bahkan nasi itu kan sebenarnya pengganti dari yang sebelumnya kita konsumsi sebagai karbo. Betul. Kan. Orang Jawa itu mengenal istilah polo kesampar, polo kesimpar gitu. Hal yang sama yang kemudian secara familia itu cukup banyak. Misalnya ketela. Kemudian ada kimpul, kajar, gembili. Yang hari ini mungkin kita sulit untuk membedakan mana yang kimpul, mana yang kajar, mana yang gembili. Itu umbi-umbian semua tuh? Umbi-umbian semua. Karbo semua. Gitu. Itu muncul juga di satu catatan, betul, di satu naskah gitu. Dan satu hal lagi yang kemudian kami sendiri menjadi bentuk pengayaan secara filosofi terkait dengan bagaimana menghargai Pertiwi. Ibu Pertiwi. Bahkan dalam satu lirik tembang Jawa kan disebut bahwa Ibu Pertiwi Sesu Tresno Mring Sesami. Jadi memberikan rasa asih, pengasihan pada sesamanya. Gitu. Tapi kita terkadang tuh lupa tentang itu. Sultan selalu menghidupi Pertiwi ini sesuai dengan kondisinya. Gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana dalam satu musim tidak selalu padi terus yang ditanam. Gitu. Di sisi lain, Sultan juga mempercayai bahwa Pertiwi ini bukan hanya persoalan kebutuhan makan, kebutuhan agraris, tetapi Pertiwi ini adalah sebuah ekosistem pengetahuan yang kemudian diendapkan dalam bentuk-bentuk produk budaya. Contoh, kalau sekarang kita melihat Loro Blonyo, Pasren, gitu. Atau dewi-dewi kesuburan yang sebenarnya merupakan produk kebudayaan dari kebudayaan yang lebih besar. Sehingga masing-masing kawasan pasti akan menerjemahkan itu sesuai dengan ekologi budayanya. Di Jogja mungkin jadi Dewi Sri, kemudian di Bali jadi Cilipari, kemudian di Sunda jadi Buduk Basu, gitu. Tapi sama Pertiwi, mereka menghargai, para pemimpin-pemimpin Jawa ini menghargai tentang kehidupan, keselarasan, dan ekologinya. Jadi makan lagi-lagi bukan persoalan memenuhi kebutuhan tubuh, tapi ada esensi yang lebih dalam. Makan sebagai bagian atau upaya untuk berselaras dengan alam juga. Sepakat. Ya? Sehingga apa yang kita konsum, apa yang kita nikmati gitu, ya apa yang disediakan oleh alam. Kita bisa membudidayakan, tetapi kita harus sadar bahwa alam itu punya musimnya sendiri gitu. Betul. Okay. Di periode Sultan ke-8, beliau pernah
mencatatkan bahwa ada satu menu yang beliau konsumsi adalah ulat pohon bambu. Oh, bambu. Bambu. Ulat pohon bambu. Apa namanya tuh? Hanya disebut ulat pohon Ulat pohon bambu. bambu. Iya, Oke. ulat pohon bambu. Sebagai bagian dari kersanan. Kersanan itu apa? Kersanan itu keinginan, Keinginan. kesukaan gitu. Hmm. Karena pada saat itu lagi musim Oh, oke. gitu. Nah, kalau kemudian sampai muncul istilah kersanan ulat pohon tadi, pohon bambu tadi, berarti ada satu keterampilan dari si koki ini untuk bisa Untuk mengolah. memasak, untuk mengolah sehingga Sultan jadi senang. Itu ke-8. Ke-8. HB ke-8. HB ke-8. Jadi memori-memori kolektif ini selain kami baca dari manuskrip, kami cocokkan dari foto, kami juga mencoba cross-check dari terah kalau kami menyebutnya, atau keturunan-keturunan dari Sultan ke-8 yang masih bisa kita jangkau. Oke. Apakah ini benar? Apakah ini memang terjadi? Gitu. Mhm. Paling tidak mereka mewarisi tradisi verbal, tradisi oral dari nenek-neneknya, gitu, oke. ibu-ibunya. Itu yang gitu. sebenarnya perlu banyak dilakukan karena mumpung generasinya itu masih bisa dijangkau ya untuk kita bisa mengkonfirmasi atau mengunduh Betul, mengunduh. pengetahuannya kan. Itu kayak kalau dalam istilah tuh kalau di kebun gitu ya, kayak tinggal buka daun, di bawah daunnya itu ada Buahnya, organisme iya, atau organik, ada betul. hal yang lain yang kemudian kita dapat dari situ. Oke. Iya, sepakat itu, Mas. Nah, filologi, sastra Jawa, dan menurutmu ini kan tadi bisa dihitung dengan jari juga kan? Apalagi kalau kita lihat dalam dunia industri yang begini, apa ya, kompetitif. Ini kan lo mau kuliah sastra Jawa, filologi mau jadi apa? Tapi dirimu menunjukkan, Fajar menunjukkan bahwa itu ada ruangnya. Dan itu prestis juga kan? Akhirnya hari ini bukan hanya filologinya saja yang bekerja, tetapi meminjam disiplin-disiplin ilmu lain untuk kemudian mewujudkan ini sebagai produk yang siap konsumsi oleh masyarakat. Paling tidak ya dalam bentuk pameran, paling tidak ya dalam bentuk tulisan sederhana, paling tidak ya dalam cerita-cerita seperti ini, Mas. Karena saya percaya bahwa apa yang kemudian diwariskan oleh leluhur, apa yang kemudian dicatatkan oleh para leluhur itu bukan persoalan bagaimana mereka memberi, nyoh, kemudian kita ngunduh, tapi adalah proses peminjaman. Kita pinjam dan kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan pada generasi berikutnya. Kalau kita mewarisi, Ya buat kita doang. iya, Ini kayak meminjam ya. Dan kita kemudian meminjam jadi- dan kita mengembalikan. Ah. Nah, dalam proses meminjam dan mengembalikan ini pasti akan ada proses adaptasinya, transformasinya. Teorinya pasti banyak kalau bicara Dan tentang ada teori. perubahan juga di situ kan, ada inovasi. Sepakat. Ada perubahan ketika konteksnya berubah juga. Betul, betul. Dan inilah yang kemudian kami amini di Keraton. Bahwa media komunikasi tentang sejarah, budaya tidak hanya persoalan bagaimana pidato, tidak hanya kemudian tulisan-tulisan, tetapi mencoba untuk mentransformasinya dalam bentuk pameran, program publik, gitu. Jadi kerjanya memang jadi panjang, Ya, harus 2-3 kali. betul. Dan melibatkan banyak disiplin ilmu Banyak pasti. disiplin, Karena kan betul. kayak tadi soal filologi harus ketemu dengan antropolog, Iya. dengan hal-hal yang sifatnya lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Betul. Oke. Nah, posisi ini sekarang kan menjadi sesuatu yang langka ya. Tadi kan kamu nyebut juga ini prestis juga nih. Nah, dalam kelangkaan itu kan biayanya biasanya itu nilainya tinggi nih jadinya. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Harapannya bilang ke keraton ya berarti. Harapannya begitu, tetapi nilai yang kemudian kami peroleh bukan persoalan material lagi, Mas, tapi ada value yang lebih dalam. Di mana apa yang kemudian hari ini harapannya kebudayaan Jawa itu bukan menjadi bagian yang eksklusif, sekarang bisa dinikmati banyak orang, menjadi yang inklusif. Gitu. Apa yang tadinya keraton impikan, di mana keraton sebagai institusi besar itu menjadi institusi yang berjarak, sekarang sudah semakin dekat dengan masyarakat. Ya jalurnya macam-macam. Ya, salah satunya yang menerjemahkan Ya, hal-hal betul. yang kemudian bisa dikonsum ya dalam Betul. tanda petik oleh masyarakat ya. Betul. Nah, posisi-posisi itu kan menjadi hal yang buat kita yang misalnya jauh dari keraton menjadi lebih tahu, oh kayak begini nih situasinya waktu itu dan sebagainya. Dan ini Betul. kayaknya keraton sedang melakukan upaya besar ya untuk penataan itu semua. Betul. Meskipun ada juga yang pihak-pihak yang ngerasa, ini kok keraton kayak gini sih. Nah, itu ya nggak tahu itu bagaimana menyelesaikan, tapi itu soal yang lain tuh pasti. Ya betul.
Ya setidaknya saya mendapat instruksi dan pengalaman langsung dari Gusti Kanjeng Ratu Hayu, Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Beliau selalu menyampaikan bahwa hari ini yang dilakukan keraton itu bukan bagian dari proses westernisasi, karena modernisasi kan tidak sama dengan westernisasi. Gitu. Tapi tadi melangkah pada upaya untuk bisa mengembalikan ini pada generasi berikutnya. Keraton harus tadi meminjam tadi itu. Betul, konsepnya meminjam. Keraton harus beradaptasi. Tuh, Mas. Nah, satu terakhir mungkin sebelum sejam. Generasi sekarang kan dikhawatirkan tidak punya akar, tidak punya koneksi dengan leluhur dan sebagainya. Tapi generasimu membuktikan, kamu sendiri kan, kau lihat lahir tahun berapa boleh tahu, Jar? 92. 92 itu ya udah mau, ya milenial akhir lah ya. Artinya orang-orang yang punya concern itu ternyata juga muncul dari generasi ini. Kamu melihat nggak di generasimu bahwa kegairahan atau kesukaan pada hal yang sifatnya tradisi atau hal-hal yang sifatnya lebih lokal yang gua banget itu muncul? Kalau secara organik iya. Organik. Di lingkungan sekitar. Apa ukurannya untuk melihat itu organik muncul? Gitu? Nah, apa ukurannya? Ini jadi ukurannya sangat matematis dan basisnya pariwisata. 2023 pasca pandemi Covid gitu. 2023 kenaikan kunjungan di keraton ini ya, karena kita concernnya di keraton. Di keraton itu mencapai 203%. Wow, 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat ya. 203%. Jadi yang semula 1.000 menjadi 3.000. 3 kali berarti. Kurang lebih begitu. Itu ukurannya. Dan itu terukur. Tahun ini kita belum mengukur. Tapi setidaknya itu menjadi salah satu bukti bahwa program publik dengan ruang-ruang diskusi kecil seperti ini itu mampu menjadi daya tarik masyarakat untuk setidaknya mendengar. Dan banyak yang kemudian mencoba untuk menelusuri genealogi. Kadang kita kan terserabut dari leluhur gitu. Mencoba untuk menelusuri riwayatnya. Oh, ternyata dulu simbahku adalah ini, ternyata ini. Itulah yang hari ini menjadi ukuran yang bisa terhitung matematis dari terhitung. Dari 1.000 menjadi 3.000 per hari. Dalam 1 tahun. Oh, 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kunjungannya menjadi naik 203%. Oh, 203%. 203%. Nah, kalau bicara kunjungan harian, keraton paling tidak kalau di rata-rata itu mencapai 1.000 sampai 1.200. 1.000 sampai 1.200. Nah, PR-nya karena ini menjadi mass tourism, PR kami adalah membuat ini menjadi exclusive tourism atau kemudian menjadi special tourism dengan mewujudkan program-program tadi, program-program publik, mendiskusikan ruang-ruang dengan skala kecil agar informasi ini secara komprehensif bisa disampaikan. Dan kalau ukurannya sosial media ya kita bisa melihat bagaimana kenaikan follower dari sosial media. Orang-orang yang menggunakan tradisi atau mencoba konten dengan tradisi itu lebih tinggi sih engagement-nya. Betul. Itu hal-hal yang secara kasat mata bisa lihat. Bisa dilihat. Tapi kalau di kampus gimana sekarang? Kalau dulu kan dihitung dengan jari gitu ya. Yang filologi dengan jari 1, yang melanjutkan kuliah lalu bekerja dengan ilmu disiplinnya itu mungkin setengah jari. Sekarang gimana, Jar? Kalau melihat adik-adik angkatan sudah cukup banyak mereka yang menekuni filologi. Namun, bukan terjebak seperti dirimu di awal-awal, tapi terjebak pun itu sebuah jalan kan? Aku rasa iya betul. Ketika terjebak dan akhirnya memilih dijebak seperti dipaksa, akhirnya terbiasa gitu. Nah, kalau sekarang saya melihat pertumbuhan mahasiswa di angkatanku tuh enggak banyak, Mas, 30 cuman. Satu angkatan 30. Jadi dominasi disiplin ilmu yang lain itu lebih banyak, linguistik maupun sastra. Filologi ya tadi bisa dihitung pakai jari. Kalau sekarang karena mahasiswanya lebih banyak, jadi yang mengambil filologi juga makin banyak. Dan hal yang membanggakan itu adalah filologi tidak lagi tersentralisasi pada satu kompendium bangsawan besar, skriptorium di keraton atau di keraton-keraton Jawa, di Pakualaman, di Solo, di tempat-tempat yang lain. Tapi di daerah-daerah, di masyarakat, di pesisir, di pesantren. Itu gitu. Mulai dipelajari. Hari ini mulai kemudian dikedepankan agar tadi pengetahuan itu lagi-lagi tidak harus tersentral pada istana, tetapi ada posisi pengetahuan yang lain. Ada posisi tawar lain sehingga pengetahuan ini berimbang. Jadi salah satu varian aja bahwa ini
pengetahuan dari satu komunitas Kawan. dengan komunitas yang lain, komunitasnya keraton Betul. kah atau pesisir Iya. kah, itu hal yang lain. Iya. Oh, itu kegairahan itu muncul. Sekarang sudah mulai banyak ditekuni. Gitu. Dan menarik sih mengungkap hal-hal yang dulu pernah terjadi dan dari apa yang terjadi ya biasanya kita bisa belajar kan. Ya, harapannya itu. Mhm. Apa yang sudah terjadi menjadi refleksi untuk kemudian menentukan kebijakan. gitu. Oke. Karena kan basisnya kalau naskah-naskah Jawa kan kebijakan semua kan Mas. Niti Projo, ajaran untuk para pemerintah gitu. Atau kemudian Piwulang Estri, Wulang Sunu gitu kan. Basis-basisnya Ulang Sunu itu nama ini juga. Wulang Sunu kan Wulang, naskah Wulang Sunu. Wulang itu pendidikan Sunu anak. Oke. Oh, Iya nama seniman juga sih. temanku yang pakai baju ini Ulang Sunu pas banget. Wah, Ulang Sunu itu. udah disebut nama Ulang Sunu kayak kita harus akhiri supaya kita nggak bahas Ulang Sunu karena dia kayaknya akan ada Acara ya, kelas di sana. benar. Thank you ya Jar ya. Siap. Untuk Makasih Mas. banyak hal aku tahu bahwa ada profesi yang membuat kita terbuka Ya. untuk pengetahuan bahwa ada proses di mana kayak asimilasi Ya. karena ada transformasi, karena keterbukaan, ada perubahan yang mungkin agak drastis tapi lambat laun menjadi tradisi yang kemudian dihidupi sampai sekarang. Ya. Jadi kalau bagaimana raja-raja Jawa itu makan tadi marak dahar itu ya. Mulai dari Marak Dahar sampai muncul tradisi Ristafel. Dan semuanya sekarang masih Dan sekarang Dirawat. masih dirawat, masih dipelihara, masih dikembangkan dan didaya gunakan sebagai bentuk protokol jamuan negara. ya. Dan yang paling penting dari semua proses yang kami kerjakan itu adalah pemahaman bahwa yang kami lakukan adalah proses untuk mengembalikan lagi sih Mas ke generasi berikutnya. Ya, kayak tadi minjam konsepnya. Meminjam untuk dikembalikan lagi. Bukan warisan. Bukan Kalau diwariskan. warisan kan dihak tuh apalagi dijual. Jangan sampai kita rebutan karena warisan. Siap. Thank you, Jar, ya. Terima kasih Mas. Yuk, Siap. yuk.